Euforia sambutan jelang laga juga sudah dilakukan para pecinta sepak bola tanah air. Banyak cara dilakukan masyarakat umum dan juga selebriti tanah air untuk mendukung timnas kesayangan. Dari mulai nonton bareng alias nobar hingga membuatkan sebuah lagu untuk menyemangati timnas U23 yang tengah bermain di ajang bergengsi AFC U23 di Qatar. Tentu saja yang membuatkan lagu untuk timnas muda Indonesia adalah Aldi Taher sebagai bentuk dukungan semangat. Di setiap momen penting, Aldi selalu membuatkan lagu. Hoi, 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 hoi. Kau begitu keren, mental sang juara. Kami selalu mendukungmu. Oh tim Garuda Go, let's go! Timnas U23, semangat selalu. Timnas U23, kami bersamamu. Tak hanya itu, Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang putranya bakal melakukan seleksi timnas U17 juga larut dalam euforia. Meski baru masuk seleksi, namun rasa bangga dan haru juga tampak begitu lekat di wajah Donna. Apalagi berada di dalam timnas memang menjadi capaian luar biasa bagi anak-anak demi membela tanah air lewat olahraga sepak bola. Ya, kita sebagai orang tua selalu berusaha untuk support ya, baik Lionel maupun Diego. Dan Lionel tahun lalu juga sempat untuk ikut seleksi Piala Dunia U17. Masuk 50 besar walaupun memang belum terpilih gitu, dan di posisinya dia center back itu memang nggak ada yang terpilih dari seleksi karena memang kerangka timnya sudah terbentuk kan. Sekarang Diego dengan tim yang benar-benar baru, fresh, pelatih baru juga, Coach Nova, dan ternyata dapat panggilan untuk seleksi, ya jadi satu hal yang pasti membanggakan, sebuah kehormatan sudah masuk untuk dipantau ya, dan dikasih kesempatan untuk bisa seleksi. Ya sekarang tinggal meyakinkan anaknya supaya bisa ngasih yang terbaik, supaya dia bisa benar-benar menunjukkan apa yang jadi kemampuannya dia secara maksimal, sehingga pelatih menilai bahwa dia memang layak untuk main di timnas sesuai sama skema permainannya. Udah, itu aja, kita cuma bisa ngedoain. Ya. Sisanya ya itu adalah hasil dari perjuangan dia latihan bola dari kecil sampai sekarang gitu. Apakah sudah sesuai atau belum, kita nggak tahu. Apalagi di era kepelatihan Shin Taeyong, banyak perubahan yang signifikan di tubuh timnas tanah air dari yang junior hingga senior. Bahkan secara mengejutkan, timnas U23 yang sama sekali tak diperhitungkan mampu melawan Jordania dan Korea Selatan dan melaju ke babak semifinal. 5 tahun lagi, pemain-pemain ini tuh level mereka sekarang itu jadi level rata-rata di Liga Indonesia. Ya. Artinya yang terbaik yang membela timnas itu levelnya akan naik lagi. Baru kita bisa bicara mungkin juara Piala Asia di level senior juga. Mungkin kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi ini proses yang panjang banget. Tapi apa yang dicapai ini membuka mata kita bahwa Indonesia bisa, mampu kok. Tinggal bagaimana kita mencapai hal itu. Itu butuh proses yang konsisten, yang serius. Butuh kesabaran dan butuh dedikasi. kesabaran, dedikasi dari semua pihak, semua stakeholder gitu. Tapi kuncinya memang mau nggak mau dari federasi dan pemerintah. Sambutan dan optimisme juga datang dari Al Rumi, putra pasangan Ahmad Dhani dan Maya Estianti, yang dikenal hobi sepak bola ini mengaku optimis Indonesia akan menang melawan Uzbekistan di babak semifinal nanti. U23-nya sampai ke semifinal, menurutku ini sebuah progres yang bagus. Juga Coach Taeyong membuat Indonesia semakin bagus dari tahun ke tahun ya, karena kita juga belum pernah melihat selama gue dari lahir sampai sekarang. Kayaknya ini permainan timnas terbaik yang pernah gue lihat. Mereka bisa main build up dari bawah. Kalau dulu kan kayaknya kita cuma main long ball, tengah-tengah nggak ada peluang, tendang aja bawahnya. Kalau sekarang tuh kita lebih sabar, kita lebih bermain teamwork lah, dan melihat progres timnas yang sangat baik, gue sih senang banget dan berharap semoga kedepannya
timnas lebih baik lagi, karena kan juga yang kita lihat timnas U23 ini hampir setengahnya itu adalah pemain senior, yang artinya pemain senior kita masih muda-muda, berarti kita memiliki masa depan yang baik seperti ya. Dan juga kemarin Coach Sintayong diperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Semoga itu membuat perubahan bagi sepak bola Indonesia dan membuat kita mencapai target 100 besar di FIFA. Apalagi dari segi permainan, semenjak ditukangi oleh Shin Taeyong, timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara manapun. Lantas berapakah prediksi skor Al-Rumi untuk timnas Indonesia? Aduh, berapa ya? 2-0 deh. Dah. Pokoknya harapannya tadi itu semoga kita bisa lolos Olimpiade ke Paris, dan semoga lawan Uzbekistan kita bisa menang, karena juga kemarin lawan Korea, siapa yang sangka kita bisa mendominasi tim sebagus Korea, dan alhamdulillah kita bisa menang walaupun lewat penalti. Tapi ya itulah bola. Uzbekistan lumayan juga sih dengan postur badan yang gede-gede. Ya tapi dengan lihat kemarin kita bisa mengimbangi, malah menurutku mendominasi Korea ya. Walaupun Korea dengan 10 pemainnya, tapi kita mungkin kemarin itu kekurangannya di Korea, kita karena udah unggul 2-1 kita terlalu gegabah, dapat peluang sedikit nggak dimanfaatkan dengan baik, akhirnya kita seperti 2-2 kan. Ya semoga di pertandingan Uzbekistan kita bisa lebih maksimalkan peluang yang ada ya. Jangan karena udah menang satu gol terus kita mainnya jadi depan gawang harusnya passing malah di shooting. Jangan ada emosi itu, semoga tetap kerjasama sebagai tim tetap jalan. Dukungan juga datang dari Gading Martin dan sejumlah selebriti lainnya. Gading bahkan sempat memposting kejadian aneh saat dirinya nonton bola di rumah, di mana ada suara yang tak dikenal ikut bersorak ketika Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dalam adu penalti. Indonesia bangga banget. Selamat Garuda, we love you. Tanggapannya sih ya agak serem aja ya sih, cuman kalau rumah itu kan kadang memang pasti ada penunggunya ya. Tapi kalau untuk urusan diganggu atau enggaknya kan kembali lagi sama yang di situ gitu. Rasanya apa? Apakah memang halusinasi? Apakah memang benar ada? Ya kalau aku udah di situ sih aku nggak kayaknya nggak ngibrit deh gue. Aduh. Seru banget, serem, horor. Jadi Martin tuh nonton sendiri, say, Papa Gading. Nonton bola dong secara antara Indonesia dan Korsel ya. Di sini kita lagi nonton bola penambar juga. Dan tiba-tiba juga ada orang yang teriak-teriak yang horor begitu. Orang apa manusia halus, apa makhluk planet, apa-apa. Dan dia juga ternyata ikut berpartisipasi bahwa Indonesia menang. Dan dia juga ikut berteriak itu makhluk halus. Gue curiga jangan-jangan makhluk halus itu dari Indonesia. Karena dia memihak Indonesia. Atau jangan-jangan makhluk halusnya dari Kongo. Karena dia senang banget kalau Indonesia menang. Itu namanya yang halus itu ikutan seneng. Ya jangankan Papa Gading, yang nggak kelihatan itu juga senang. Kita senang, semua masyarakat Indonesia, semua bangsa Indonesia bangga terhadap pasukan Garuda kita. Ya, jadi kalau misalnya kita aja senang, terus yang apa tadi yang ikut-ikutan senang halus ya, yang halus juga senang, wajar aja dia bangga dan senang dengan Indonesia, gitu Mbak. Sementara viral, ada warga negara Indonesia yang kabarnya kerja di Korea Selatan menahan teriak saat selebrasi lantaran timnas Indonesia menang lewat adu penalti. Teriakan yang tak bisa dilampiaskan itu diduga lantaran mereka tak enak dengan majikannya. Viral juga salah satu anak di Korea menangis histeris saat tim negaranya kalah dari Indonesia. Anak itu tampak menangis sambil membawa bendera negaranya. Ia seperti kecewa dan tak percaya jika timnasnya selalu menjadi langganan Olimpiade 9 kali bisa takluk dari timnas Indonesia.
Ya, sejak kekalahan Korea oleh Indonesia saat perempat final kemarin, sampai detik ini pun masih jadi perbincangan hangat oleh seluruh kalangan muda, tua muda, orang dewasa maupun anak kecil sekalipun. Banyak yang mengeluk-elukkan idola mereka yang tengah berlaga di lapangan hijau. Dan lucunya anak kecil pun ikut bahagia dan menangis saat tim yang ia jagokan mendapatkan kemenangan maupun kekalahan. Dan selangkah lagi Indonesia akan maju ke Olimpiade Paris jika malam nanti laga Indonesia melawan Uzbekistan menang. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia ya pemirsa. Jangan lupa malam ini pertandingan Indonesia versus Uzbekistan di semifinal Asia Cup 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke pemirsa, hari ini bersama saya Cynthia Fitriani yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya hanya di Gospot. Coming up next, Brisya Jody makin mesra nih dengan sang pacar. Sementara Gia Indrawari bingung dicecar pertanyaan kapan nikah dari Anang Hermansyah. Berita selengkapnya simak sesaat lagi, tetap di Gospot. Semifinal pertama dalam sejarah. Ujian besar menanti. Satu langkah lagi, King Indonesia menuju final bersejarah. Garuda Mudaku, kami semua bersama kalian. Saksikan semifinal AFC U23 ASEAN Cup Indonesia versus Uzbekistan live